kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran masih semester 2, kita buat dulu keyakinan kelas. Kelas semester 1 ya, sudah kalian laksanakan ya. Ya. Keyakinan kelas itu tujuannya untuk membuat kelas kita lebih tertib. Terus apa lagi? Lebih disiplin. Ya. Jadi kita buat kesepakatan atau keyakinan. Dan keyakinan kelas kita ini berasal dari apa? Suatu pikiran-pikiran kalian yang baik kita jadikan satu, kita sepakati bersama. Ya. Jadi kalau ada mungkin nanti ada sanksinya, sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Ya, setuju ya? Setuju. Ini nanti kita bagi satu-satu. Kalau sudah selesai nanti ditempel di situ. Oke? Ya, mantap, semangat ya. Ayo silakan yang sudah dapat diisi. Ada yang sudah? Silakan ditempel. Belum. Ya, satu-satu. Di bawah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Witartejo, Ibu Martini SPD MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Witartejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk diseminasi budaya positif dari Ibu Sutanti. Selanjutnya kami mohon untuk Ibu Kepala Sekolah memberikan sambutan pada acara ini. Kepada Ibu Martini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ingin hormati rekan-rekan semua, Bapak Ibu Guru SD 1 Witartejo serta Tanti selaku komisi acara kegiatan hari ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat sepanjangnya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan hari ini Ibu Tanti memberikan diseminasi tentang kegiatannya di kegiatan program sekolah penggerak. Hari ini ingin menyampaikan budaya positif yang dilakukan atau yang sudah dilaksanakan di sekolah kita.
di kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat menambah pengetahuan, wawasan pada kita semua bagaimana melaksanakan budaya positif di sekolah yang dapat nanti ditindaklanjuti, dipertanggungjawabkan untuk menjadi lebih baik sekolah kita ini. Tidak hanya di kegiatan guru saja, tapi ini juga akan mengimbas ke peserta didik kita, gitu ya. Mohon nanti rekan-rekan guru semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan tertib. Harapannya tadi kita akan tambah pengetahuan, tambah wawasan, terinspirasi untuk meningkatkan profesi kita, ya, dari kompetensi kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, kita harus mau berubah, mau berusaha untuk mengikuti perkembangan, tidak di start di tempat aja ya. Ini nanti Bu Tanti akan menyampaikan budaya positif apa yang kita perlu tahu, gitu ya. Ini berhubungan dengan kinerja kita. Itu Bapak Ibu, dari saya itu harapannya apa yang disampaikan tadi nanti dapat bermanfaat untuk kita semua, baik di diri kita sendiri maupun imbasnya pada peserta didik kita, dan lebih luas nanti akan diimbaskan ke sekolah kita, ya. Harapannya seperti itu. Semoga apa yang disampaikan tadi ini benar-benar dapat ditindaklanjuti jadi program yang perlu dilaksanakan di sekolah kita. Dari saya cukup. Terima kasih Bu Tanti dan rekan-rekan semua. Selamat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Selanjutnya acara diseminasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Selamat datang Bapak Guru hebat di SD Negeri 1 Tegalrejo ini. Sebelum kita mulai diseminasi, saya ada pantun. Jalan-jalan ke kota Bekasi, tidak lupa membeli oleh-oleh. Sebelum kita mulai diseminasi, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. SD kita sudah sekolah penggerak, jadi kita tidak heran lagi karena kita sudah mempraktekkan sekolah dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi anak-anak lebih aktif dibanding dengan Bapak Ibu guru. Ini seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu guru itu sebagai pamong atau sebagai penuntun, yaitu kita menuntun anak didik kita sesuai dengan bakat dan minatnya. Kita sebagai guru tidak perlu memaksakan anak didik kita untuk sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ibarat petani, jadi petani itu tidak dapat memaksakan tumbuhan jagung itu bisa tumbuh menjadi padi. Jadi biarkan jagung tumbuh menjadi jagung, padi menjadi padi. Begitu juga dengan kita, anak didik kita sesuaikan dengan bakat dan minatnya. Misalkan anak berbakat di bidang olahraga, kita bimbing anak untuk di bidangnya. Kita beri ekstra olahraga sesuai dengan kemampuan anak. Anak mencintai literasi, kita beri wadah untuk
juga literasi. Terus pembelajarannya sebagai guru Pak Mon, kita juga harus membimbing anak sesuai dengan kodratnya. Ada 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam tadi kita membimbing anak sesuai dengan kemampuannya, tidak memaksakan harus menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kalau kodrat zaman, sebagai guru, sebagai pamong, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Zaman sekarang anak-anak sudah pandai bermain TikTok, sudah pandai menggunakan TikTok, menggunakan sosial media. Jadi kita sebagai guru tidak boleh kalah dengan kemampuan anak. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman seperti ini. Pembelajaran menggunakan IT, kita juga harus bisa menggunakan IT. Ini sekarang disiplin positif. Jadi apa itu arti disiplin? Saya mau memberikan tanggapannya. Jadi saya jelaskan langsung. Jadi disiplin ini yaitu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhannya. Jadi disiplin ini sering kita terapkan untuk anak-anak kita. Anak-anak bisa berdisiplin, misalkan datang tepat waktu, memakai seragam, itu sudah termasuk disiplin. Nah, ini Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa disiplin itu seperti self disiplin, yaitu mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi sama saja dan kita tidak dapat melakukan self disipliner. Ini disiplin positif itu seperti pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Seperti tiap pagi kita sudah melaksanakan 5 senyum sapa salam sebelum anak-anak masuk sekolah. Bapak Ibu guru dan menyambut di halaman, itu sudah salah satu termasuk disiplin positif. Selanjutnya pembiasaan yang ada di sekolah kita, anak-anak masuk kita baris di depan kelas. Selanjutnya ada pembacaan Asmaul Husna. Dilanjutkan dengan pembiasaan sekolah yang lain, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yel-yel atau visi dari sekolah. Ini ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita tahu, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup sebagai manusia itu kita wajib untuk bertahan hidup, ya. Kita dengan bekerja kita mendapatkan penghasilan bisa untuk menyambung hidup kita. Kasih sayang sebagai manusia, kita membutuhkan kasih sayang pada sesama. Kita saling butuh sayang, kasih sayang dengan sesama. Dengan anak didik kita juga harus saling memperhatikan sayang, karena anak-anak kita membutuhkan kasih sayang dari kita sebagai orang tuanya bila di sekolah. Untuk penguasaan, kita manusia pasti punya sifat yang ingin menguasai, berkuasa. Tuh, kita harus pandai-pandai untuk menyikapinya. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan ini kita manusia pengen bebas, tapi kita harus ada ikatan supaya tidak kebebasan, ya Bapak Ibu. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan itu kita punya sifat senang melihat sesuatu yang indah. Juga dengan anak-anak didik kita, jadi kita bisa menerapkannya di kelas, kita bisa membuat anak-anak nyaman, kelasnya nyaman, kita beri kelas yang nyaman dengan memberi aransi supaya anak nyaman di kelas dan senang untuk tinggal di kelas. Motivasi perilaku manusia. Ini ada juga, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari luar, dan intrinsik itu kita dari dalam. Untuk motivasi intrinsik itu mengacu pada yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah. Jadi misalkan anak-anak mau menjawab pertanyaan itu, dia pengen mendapatkan hadiah atau iming-iming, biasanya seperti pengen mendapat perhatian dari guru, dia mau menjawab pertanyaan. Biasanya ada guru yang memberi, selain memberi, misalnya anak-anak
yang bisa menjawab kita beri motivasi seperti tepuk tangan atau mungkin ada yang memberi permen. Itu anak-anak biasanya pengen mendapatkan sesuatu itu dari unsur intrinsik, bukan dari dirinya sendiri, bukan dari kemampuannya sendiri untuk pengen bisa. Itu bukan seperti itu ya, berbeda dengan intrinsik. Dia itu mau maju itu dari dirinya sendiri, dari dalam. Coba Bapak Ibu supaya kita tidak tegang, lebih semangat, kita nyanyi tampil Raja Pancasila dulu ya. Siapa mau memimpin? Dan kita sama-sama guys, supaya tidak tegang guys. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan kita semua. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan dalam waktu jangka pendek, sedang restitusi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu ada konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedang restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Itu ada segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan itu kita membuat keyakinan kelas di Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu berisi pikiran-pikiran dari anak yang nanti kita jadikan satu untuk mengatur anak. Misalkan anak nanti membuat kesalahan, kita kembalikan lagi dengan keyakinan yang ada. Misalkan kesepakatannya kalau anak tidak, kalau di contoh di kelas saya, misalkan anak tidak membawa Asmaul Husna, anak berdiri, itu sudah kesepakatan. Jadi secara otomatis anak nanti akan berdiri bila tidak membawa Asmaul Husna. Tanpa kita suruh, dengan kesadarannya sendiri anak akan melakukan itu. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Itu sebagai guru, kita ada posisi sebagai penghukum, sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai manajer. Untuk guru sebagai penghukum, itu guru itu memiliki seperti kebiasaan itu untuk menghukum anak. Jadi misalkan anak melakukan kesalahan, tidak mau mengerjakan PR misalkan ya, jadi terus gurunya itu menyuruh anak itu untuk menghukum. Misalkan kamu tidak mengerjakan PR, ayo lari ke lapangan berapa kali, seperti itu. Namanya guru sebagai penghukum. Untuk sebagai teman, guru berbicara dengan murid, layaknya sebagai teman, menanyakan dulu, misalkan dia tidak mengerjakan PR, alasannya apa, terus nanti tidak lanjutnya bagaimana. Kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru itu selalu membuat anak itu merasa bersalah. Kamu itu mesti gak ada PR, terus berkali-kali gak ada PR, terus jangan seperti itu. Jadi anak kan seolah merasa bersalah. Terus selanjutnya guru sebagai manajer. Kalau guru sebagai manajer ini yang paling bagus di antara 5 posisi kontrol tadi. Di guru menanyakan dengan baik-baik apa yang dilakukan anak tadi, kesalahannya apa dulu. Misalkan kamu, anak datang terlambat ya, misalkan mengapa kamu datang terlambat, coba ceritakan, misalkan seperti itu. Terus selanjutnya alasannya apa. Terus kalau kamu terlambat itu termasuk sikap baik apa tidak, sekolah masuk jam berapa, mengapa masih terlambat, misalkan saya seperti itu. Dan anak disuruh untuk mencari kesalahannya tadi, mengapa bisa terlambat. Mungkin karena dia nonton sepak bola atau mungkin nonton film terlalu malam, jadi bangunnya kesiangan. Terus anak
ditanya lagi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak kalau datang terlambat itu. Terus kesepakatannya kalau datang terlambat disuruh apa, itu anak nanti tahu dan mencari solusinya. Misalkan solusinya, kalau kamu terlambat lagi, kalau kamu datang terlambat lagi, apa solusinya supaya besok gak terlambat lagi, misalkan seperti itu. Oh, harus tidurnya tidak malam-malam. Ini tadi keyakinan kelas sudah dijelaskan tadi ya. Jadi teman-teman juga nanti bisa membuat keyakinan kelas untuk kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini contoh anak-anak membuat keyakinan kelas, dia menempel apa yang mereka pikirkan untuk ditempel di pohon keyakinan kelas. Jadi budaya positif ini pertama itu ada lingkungan positif, terus lingkungan kelas dan penuh nah, ini hasil dari keyakinan kelas. Terus perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu, contohnya ya, kalimat contoh untuk peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker. Terus untuk keyakinan kelas kalimatnya tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, bersabar, kesehatan dan keselamatan. Ini tadi segi 3 restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini melalui restitusi, segitiga restitusi itu guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Jadi anak lebih disiplin, lebih karakternya nanti positif, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi anak jangan dipaksa ya Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi tadi. Ini contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalkan kalau jadi kalau misalkan anak melakukan kesalahan, itu merupakan perbuatan yang manusiawi. Jadi anak jangan dimarahi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi anak harus dimotivasi karena semua masalah pasti ada solusinya, ya. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang penting itu kita menyelesaikan masalah, jangan mencari yang salah dan yang benar. Terus kalau anak menyalahkan dirinya sendiri terus menerus, misalkan apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri, kita anak tanyakan supaya bertanya pada dirinya sendiri, dan melakukan hal baik atau belum. Untuk validasi tindakan, contoh kalimatnya itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan punya alasan mengapa bisa terlambat, kamu punya alasan. Terus kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, misalkan sudah sampai sekolah terlambat tapi dia takut masuk kelas, terus akhirnya kabur. Kadang ada kabur membolos itu. Kadang ada anak seperti itu ya, tapi di SD kita kebetulan baik-baik, tidak ada seperti itu. Terus tanyakan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuh? Ya. Misalkan ada anak yang menyontek temannya, terus temannya itu marah-marah karena dia merasa mengerjakan, tapi kok malah dicontek temannya, tidak terima. Itu tidak boleh.
ketiga itu menanyakan keyakinan. Kalimatnya itu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kita kembali lagi ke keyakinan kelas. Tanyakan anak mau menjadi seperti apa. Ya. Teman-teman, ini ada contoh, misalkan anak ini melakukan kesalahan, yaitu terlambat datang ke sekolah. Oh iya, kalau begitu wajar kalau menjadi seperti kamu pasti juga melakukan seperti itu. Tapi kamu pasti ada alasannya melakukan seperti itu. Apa alasannya? Oh begitu, pasti kamu jengkel ya sama Dara, tapi itu perbuatannya masih tidak terlalu buruk ya. Kamu tidak mengerti Dara. Sekarang untuk selanjutnya, bagaimana kira-kira cara mengatasi masalah itu? Itu kamu marah-marah, kamu meja, itu sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas, kira-kira kelas kita? Tidak sesuai ya? Sebaiknya bagaimana? Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Untuk ditanya, Nadia bisa nggak saling menghormati, menekan emosi, tidak marah-marah lagi sama Dara? Ya, terima kasih, semangat ya. Dan kembali kelas. Kamu tahu nggak dinamika itu? Tadi kamu berangkat jam berapa? Jam 7.15 itu kita masuk jam berapa? Berarti kamu terlambat ya? Ya, kita tahu itu salah ya. Ya, semua orang akan berbuat salah. Jadi sebutkan sesuatu salah. Dan kamu masih punya alasan, nggak bisa terlambat. Alasannya apa? Menonton Piala Dunia. Nah, itu kan mainnya malam ya. Terus kamu berhenti kesiangan. Ya, itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita nggak dengan kelas. Nah, harusnya kalau sudah dengan kelas, kamu masuk jam berapa? Jam 7 ya. Jam 7 kurang sudah sampai ke sekolah. Terus banyak apa yang kamu perbaiki? Tidurnya jangan lama supaya bisa bangun pagi ya, supaya tidak terlambat ya. Tetap semangat ya, tidak boleh lambat lagi berprestasi ya. Dan sekarang kembali ke kelas. Itu tadi contoh kasus yang terjadi di kelas saya di Bapak Ibu. Ada dua contoh kasus, yaitu
anak datang terlambat karena bangun kesiangan. Terus yang tadi anak itu mengerjakan tugas tapi dicontoh temannya, dia merasa tidak terima karena sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh kok temannya enak-enakan untuk. Terus anak saya panggil untuk menyelesaikan permasalahannya melalui segitiga restitusi tadi. Kita sebagai guru jangan kita juga perlu untuk bilang pada anak kalau semua orang atau bapak ibu guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak semua orang itu sempurna. Kita pernah melakukan kesalahan, kita mau mengakuinya di hadapan anak-anak, dan anak-anak bisa menyontoh salah satu sikap atau budaya positif kita. Bapak guru hebat yang kami hormati, demikian tadi diseminasi dari saya. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, bisa diaplikasikan di kelas masing-masing. Sebelum saya tutup, jalan-jalan ke kota Balikpapan, tidak lupa membeli buah selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buis dari SD Negeri 1 Betasrejo. Setelah tadi menerima materi atau diseminasi dari Bu Sutanti, sangat menginspirasi saya sebagai rekan kerja Bu Tanti. Banyak sekali pengetahuan baru bagi saya yang nanti untuk selanjutnya akan saya terapkan atau saya laksanakan di kelas saya. Terima kasih Bu Tanti, banyak sekali ilmu juga pengetahuan yang saya terima. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.